Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat tanggal 22 November 2024 di SMK Negeri 2 Karimun telah dilaksanakan sosialisasi dan diskusi mengenai persiapan TEPA Teaching Factory ya. Nah, pada kegiatan ini telah dihadirkan atau telah didampingi oleh Bapak Dr. Tubagus Baktiar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa itu di Banten, Pak ya? Di Banten. Oke. Dan hadir pula pada diskusi dan sosialisasi mengenai TEPA ini dari UKM Gerai Coastal Area Kabupaten Karimun, yaitu Bapak Nazarudin dan Bapak Chandra. Nah, hadir di samping saya adalah Bapak Dr. Tubagus Baktiar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Ada 3 poin yang ingin saya tanyakan kepada beliau mengenai kegiatan hari ini. Yang pertama itu Pak, yang ingin saya tanyakan adalah kira-kira apa Pak tujuan dari sosialisasi dan diskusi persiapan TEPA yang dilaksanakan di SMK Negeri 2 Karimun pada hari ini Pak? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatan untuk mendampingi dan hadir di acara ini. Tujuan kita melakukan sosialisasi adalah yang pertama tentu saja untuk membentuk pemahaman yang sama. Yang hadir tadi kan semua ketua jurusan ya yang ada di SMK Negeri 2 Karimun dan kepala bengkel, sehingga tergambar apa sih TEPA gitu. Ya, jadi semua memahami TEPA itu apa. Jadi secara singkatnya TEPA itu adalah kita membuat suatu unit pabrik atau kantor ya yang ada di sekolah, dan itu menjadi tempat bekerja itu bagi para siswanya, sehingga ketika mereka lulus itu sudah punya pengalaman ya. Demikian. Jadi tujuan awalnya adalah untuk mensosialisasikan, menyamakan persepsi, sehingga dengan kesamaan pemahaman, kesamaan tujuan, maka pembentukan TEPA ke depannya itu akan diperoleh dengan kerjasama yang baik di antara semua sivitas ya yang ada di SMK Negeri 2 Karimun ini. Begitu Pak. Baik. Jadi kalau saya ulang kembali, jadi TEPA yang ada di sekolah itu adalah membangun pabrik atau usaha, kegiatan usaha di sekolah, di mana tujuannya adalah untuk meningkatkan kompetensi gitu ya, kompetensi siswa, baik itu hard skill maupun soft skillnya, yang kemudian dalam hal ini mungkin dipandu atau dibimbing oleh guru gitu Pak ya. Oke. Baik, untuk pertanyaan kedua nih Pak, bagaimana menerapkan TEPA atau untuk membangun TEPA itu atau menerapkan TEPA itu tahapan-tahapan utamanya itu apa Pak kira-kira Pak? Baik, yang pertama sebetulnya dari segi kesiapan ya, dari SMK yang ada saat ini sebetulnya sudah melakukan, tapi masih dalam bentuk unit produksi. Oh iya. Nah, ini kita tingkatkan lebih jauh lagi untuk membentuk TEPA. Nah, untuk pembentukan TEPA sendiri, yang pertama kita harus lakukan sosialisasi sehingga semua orang paham dengan tujuannya, bagaimana cara kerjanya. Ya, yang kedua kita melakukan pengorganisasian. Jadi ditentukan siapa yang akan memobilisasi untuk pembentukan TEPA ini. Okay. Setelah itu di dalam TEPA itu membutuhkan unsur-unsur ya pendukung seperti kompetensi guru itu sendiri ya, sehingga kita akan lakukan peningkatan kapasitas ya dari guru-guru, sehingga ketika TEPA hadir itu sudah siap untuk menjadi pembimbing di dalamnya ya. Kemudian juga kurikulum yang ada yang diterapkan di dalam TEPA itu adalah apa yang diterapkan di dunia usaha. Nah, maka harus ada penguatan juga terkait dengan kemitraan dari DUDI, dari industri ya, sehingga gurunya siap ya untuk melatih, kemudian dari industri juga memberikan masukan bahwa di industri ada aturan seperti ini yang harus dilakukan oleh siswa dalam membentuk kedisiplinan dan budaya kerja pastinya. Nah, setelah itu kita lakukan TEPA ya dengan pencatatan, SOP dan sebagainya, dan pada akhirnya ketika suatu TEPA membuat suatu produk layanan, produk jasa gitu ya, atau produk barang dan bisa dijual ke masyarakat. Nah, dari situ
akan terbentuk spiral yang meluas, akhirnya menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Begitu. Baik Pak. Artinya dalam untuk menerapkan TEPA di sekolah ini mungkin juga diperlukan tadi ada disebut dengan SOP, tapi mungkin juga harus ada mungkin SK Pak ya. Betul. SK dalam organisasi untuk menerapkan TEPA ini sendiri di sekolah gitu Pak ya. Iya, betul. Oke Pak, terima kasih. Kemudian yang terakhir nih Pak, yang ketiga, apa yang diharapkan dengan adanya TEPA di sekolah ini? Dari mungkin dari pemerintah atau dari kementerian sekarang kan mensosialisasi menggalakkan TEPA itu untuk dijalankan dan berkembang di sekolah. Kira-kira apa harapan dengan adanya TEPA di sekolah itu sendiri Pak? Baik. Yang utama dan pertama ya, tujuan dari pembuatan TEPA itu adalah kita ingin menghasilkan lulusan yang berkompeten, gitu ya. Jadi ketika si anak siswa ini lulus dari SMK, maka mereka sudah punya kompetensi untuk melakukan 3 hal. Apakah dia bekerja di industri sehingga dia sudah punya disiplin kerja yang baik ya, kemudian kemampuan kompetensi di bidangnya dengan baik sehingga diserap oleh industri juga adaptasi, kemudian pendidikan awal di industri itu akan berjalan lebih cepat dan itu akan menguntungkan industri tentunya. Itu yang pertama. Yang kedua, siswa juga punya atau lulusan juga punya kemampuan untuk melanjutkan ya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi di bidang vokasi. Ya. Kemudian yang ketiga, ini juga yang kita harapkan adalah dengan adanya latihan berusaha di dalam sekolah secara real melalui TEPA, ketika keluar mereka juga menjadi para wirausahawan yang baru yang tidak membutuhkan lapangan kerja, justru sebaliknya mereka adalah yang menciptakan lapangan kerja di masyarakat. Nah, itu 3 tujuan utama ya dari pembentukan TEPA. Nah, pengimbasan yang lainnya itu adalah yang kita harapkan mendukung kemandirian sekolah ya ke depannya untuk bagaimana memanfaatkan sumber daya yang ada di sekolah sehingga bisa meningkatkan kualitas tidak hanya lulusan tetapi juga sekolah bisa lebih mandiri ya dalam pengelolaan penyediaan peralatan-peralatan yang lebih advance ke depannya. Mungkin itu Pak. Baik Pak Bagus. Jadi istilahnya dengan adanya TEPA di sekolah diharapkan kompetensi siswa itu akan meningkat sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Artinya dengan adanya TEPA atau pabrik lah istilahnya di sekolah, maka siswa dibimbing memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, attitude dan budaya kerja Pak ya, layaknya seperti industri. Ketika mereka nanti setelah tamat memasuki dunia kerja atau industri itu mungkin sudah tidak canggung lagi atau sudah bisa langsung menyesuaikan dunia kerja dan industri gitu Pak ya. Selain mereka nanti juga bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi atau ingin melaksanakan wirausaha mungkin ya, menjadi seorang wirausahawan. Mungkin itu 3 pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bapak Dr. Tubagus Baktiar dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Terima kasih Pak atas kehadiran pada hari ini. Mudah-mudahan TEPA atau Teaching Factory di SMK Negeri 2 Karimun dapat dilaksanakan dengan baik, dapat berkembang dan meningkat sehingga proses pembelajaran yang berbasis industri di SMK Negeri 2 Karimun itu dapat berlangsung dengan lebih baik dari sebelumnya. Mungkin begitu Pak ya? Betul. Baik. Oke, terima kasih Pak. Mohon maaf apabila ada salah dan silap dari kami. Kami ucapkan terima kasih dan saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak.